Oke, di video kali ini saya mau nge-review sedikit tentang motor pribadi saya, yaitu Yamaha RS King. Basic motor ini tahun 2005. Oke, untuk motor ini saya beri nama Dalan. Oke, awal mula saya dapat motor ini dulu waktu tahun 2010-2011, lagi zaman-zamannya Satria FU, Ninja R, Ninja RR. Itu dulu seingat saya. Jadi saya udah ngumpulin duit itu buat beli motor. Dulu incaran saya Satria FU. Udah ngumpulin duit, udah ada DP-nya lah. Tapi tiba-tiba teman saya datang. Dia nawarin ada motor RS King. Motor RS King tahun 2003, masih ingat saya, warna biru. Itu dulu masih murah banget, itu dijual 8 juta full original. Surat-surat lengkap, pajak hidup. Nah, di situ saya belum sama sekali tertarik tuh sama motor RS King. Jadi seiring berjalannya waktu, makin lama makin tertarik lah sama motor RS King. Terus saya tanyain sama teman saya, itu RS King masih ada nggak? Waduh, udah laku bro, lumayan lagi harganya. Dulu ditawarin 8 juta nggak mau. Emang laku berapa, saya tanya tuh. Laku 15 juta. Waduh, dari situ saya udah nyesek tuh, bakalan gue cari tuh RX King. Tapi tiba-tiba sekitar tahun 2017 saya udah sedia budget itu, udah lumayan lah. Terus cari-cari di Facebook dulu. Ketemu postingan dijual motor RS King tahun 2005. Saya lihat harganya murah banget. Udah saya chat, terus ketemuan, deal. Di situ saya belum lihat plat nomornya tuh. Saya kirain plat Bandung. Saya dulu kan tinggal di Bandung. Tahu-taunya plat Medan, BK. Pantas murah. Udahlah biarin, gara-gara saya juga asli Medan, jadi ciri khas lah. Jadi alasan motor ini dijual sama dia bukan karena lagi butuh duit. Dia kerjanya di usaha apoteker, jadi cabangnya banyak. Jadi dia mau nikah tuh. Habis nikah ditempetin di Sumatera, nggak balik lagi ke Bandung. Jadi itu alasan dia jual motor ini ke saya. Di motor ini juga tidak ada banyak perubahan saya bikin. Saya lebih mementingkan fungsi, kenyamanan berkendara. Untuk motor ini fisiknya masih bisa dibilang 70% lah original. Cuman pada bagian klakson udah saya ganti. Ini susah banget nyarinya yang ori. Kalau ada juga harganya lumayan. Ini saya pakai yang Denso. Untuk selangnya udah saya ganti. Tapi ini rencana mau saya ganti, soalnya saya lihat agak panjang nih, jelek dilihatnya. Untuk shock udah saya ganti juga. Buat teman-teman ini mungkin shock yang saya sangat rekomendasikan buat teman-teman karena harganya juga murah. Ya lumayan lah, daripada kita beli shock yang tabung tapi bukan ori, cuman pajangan doang. Itu namanya kayak membohongi diri sendiri. Mending yang segini, yang minimalis, fungsi dapat. Oke, kedepannya pada motor ini saya akan melakukan perubahan pada roda depan dan roda belakang. Mungkin saya akan bikin ring 17. Saya sendiri sudah order pelaknya. Untuk mereknya saya pakai yang Takasago. Itu menurut saya udah sangat rekomendasi lah, karena kualitasnya juga sangat bagus. Tapi harganya juga ya teman-teman pemain RX udah pada tahu lah. Itu salah satu rekomend juga dari saya. Takasago sama TK Racing tuh bagus. Untuk motor ini kedepannya mungkin saya akan bikin style Bandung. Ya teman-teman juga udah lihat lah, joknya juga udah jok perahu. Ada alasan kenapa saya suka style Bandung.
Yang pertama karena simple, enak dilihat. Terus gimana ya? Beda aja gitu. Saya sendiri asli Medan, style Medan juga saya suka. Cuman karena saya udah lama juga di Bandung, jadi kayak kebawa-bawa aliran Bandung lah. Sunda euy. Oke, untuk motor ini mungkin pada bagian mesin singkat aja ya. Untuk headnya sendiri udah saya ganti, ini yang pakai original. Kodenya 3K. Untuk boring sendiri ini YP2. Ini oversize 75, belum overbus. Jadi sebenarnya saya gimana ya? Agak beruntung juga sih punya istilahnya dapat motor ini. Masih full original. Istilahnya nggak dibohong-bohongin lah, murah saya beli, tapi bukan karena ada yang rusak, bukan dibohong-bohongin. Jadi buat teman-teman yang lagi cari RS King, kalau ada harga murah, tampilannya fisiknya bagus, mungkin kelemahannya ada di mesin. Jadi kalau saya pribadi, kalau mending bodinya istilahnya ya jelek lah, tapi mesin baut-bautnya belum ada yang selek, boringnya belum overbus, tapi oversize masih 100, masih aman lah menurut saya. Untuk karburator masih ori, selahan ori, pijakan kaki masih original, knalpot ori, kilometer ori, lampu masih original. Kalau yang original biasanya ada tulisan Yamaha. Sen empat-empatnya masih full original. Nggak kelihatan. Yamaha. Maaf ya, di sini saya belum terlalu ahli banget dalam dunia bidang RS King. Mungkin teman-teman kalau ada yang salah bisa dikoreksi lah. Untuk piringan masih original, kaliper original, spion original, hand grip original. Tapi pada bagian tangkinya ini udah ada melengkung sedikit tuh, teman-teman bisa lihat. Jadi ini rusaknya dulu bukan sama saya, tapi pada pemilik sebelumnya. Mungkin jatuh bodoh kayaknya nih. Pas di standar mungkin miring, jatuh langsung. Ini masih original, tutup paki. Oke, untuk lampu sendiri saya sudah ganti pakai lampu RS King peredam. Ini original. Nah, untuk pelaknya sendiri ini bukan original. Ini udah pernah diganti sama pemilik sebelumnya. Mana ya? Nah, MG. Kalau yang original biasanya tulisannya D.ID. Oke, mungkin untuk pelaknya saya bakalan ganti pakai ring 17. Ada beberapa alasan, karena untuk yang depan ini sudah ngageol parah. Untuk trombol belakang mungkin masih aman, tapi kalau yang trombol depan ini pasti saya ganti, soalnya dudukan laharnya udah oblak. Ini ngageol parah ya, teman-teman bisa lihat. Saya berdirin dulu. Tuh. Pelaknya ngageol. Jangan lihat dari bannya, tapi dari pelak. Tuh, soalnya ini lagi kempes, soalnya jarang saya pakai. Tuh,
Terus alasan selanjutnya saya ganti mungkin karena ini pelaknya udah keropos, di bagian dalam udah keropos. Terus yang alasan apa lagi ya, mungkin karena kalau pakai pelak 18 ya tahu sendirilah, harga bannya beda seperti ring 17. Oke, untuk klaksonnya saya juga sudah ganti tuh pakai Genso. Untuk video klakson ini saya sudah bikinnya, teman-teman bisa lihat di video saya sebelumnya. Cara pemasangan klakson kayak gini harus pakai relay. Relaynya saya bikin di sini. Oke, untuk shock sendiri saya punya dua favorit ya. Satu mereknya Daytona, yang kedua Kayaba tuh. Di Total King ada satu shock favorit saya, Kayaba yang warna ungu tuh. Waduh, itu cakep banget dah. Kalau disuruh pilih sama Solihin, saya lebih pilih itu tuh. Soalnya kenapa? Karena saya alirannya gimana ya? Soalnya motor ini dari Jepang ya, shocknya juga harus dari Jepang. Tapi selera ya, saya bukannya ngejelek-jelekin. Jadi kayak pas lah. Kalau motor Jepang pakai shock Jepang. Jadi alirannya masih masuk tuh. Apalagi kalau pelaknya diganti itu, yang pakai Daytona GP wheel. Aduh, cakep dah. Oke, itu aja dulu. Mohon maaf kalau ada salah kata. Saya juga masih pemula ya. Ini cuman review singkat aja tentang motor saya, motor pribadi saya. Jadi bukannya yang spek-spek hedon lah, cuman standaran doang. Jadi mohon maaf buat para suhu-suhu tuh. Ini cuma standaran doang. Oke, mungkin itu aja. Mudah-mudahan teman-teman senang lah sama video saya, walaupun cuman video gini doang. Oke, terima kasih.